Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Hasilnya mayoritas responden menilai para elit belum memberi contoh penerapan nilai dari Pancasila. Ini berbeda dari persepsi responden. Pertemuan Capres Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pekan lalu menunjukkan masih ada elit yang menunjukkan sikap kenegarawan, mendorong toleransi, merawat persatuan dan musyawarah adalah sebagian dari nilai Pancasila. Walau berbeda sikap dan pilihan politik, energi dan pemikiran keduanya ditujukan untuk kebaikan bangsa. Pak Sukidi, kita akan mulai dari tadi polling yang sudah kita lihat bagaimana kalau menurut responden belum menunjukkan sikap kenegarawan, tapi kan kita kemudian melihat ada pertemuan politik di Nasdem Tower beberapa waktu lalu seperti itu Pak Sukidi. Padahal kan sebetulnya kita ini sedang mengalami defisit negarawan. Nah, artinya pertemuan-pertemuan politik tokoh masyarakat politik seperti itu di Nasdem Tower kemarin, apakah ini bisa menjadi angin segar bagi kehidupan berbangsa kita? Saya kira apa yang terjadi hari-hari ini adalah konfirmasi atas kebenaran dari apa yang dikatakan Bung Hatta sekian puluh tahun silam. Bahwa memang penerapan nilai-nilai Pancasila itu belum tercerminkan pada elit kita. Pancasila hanya dijadikan apa yang oleh Bung Hatta sebut sebagai lip service. Yeah. Ini Bung Hatta udah bicara ini jauh di masa silam. Dan apa yang diucapkan oleh Bung Hatta, yang saya terima bukunya dari Ibu Halidah Hatta, putrinya langsung, terbukti pada hari-hari ini ketika nilai-nilai Pancasila justru tidak menjadi keteladanan moral di kalangan penyelenggara negara. Buktinya pertama adalah korupsi yang merajalela. Itu pasti bukan hanya bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa yang menuntut penyelenggara negara untuk jujur, bersih, dan bijak, tapi juga mengkhianati amanah konstitusi kita secara umum. Itu yang pertama, bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah terkait dengan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi hampir di semua lini penyelenggaraan pemerintahan. Dan itu memprihatinkan karena apa? Karena penyelenggara negara menjadi tidak tersinari oleh nilai-nilai Pancasila, oleh keteladanan moral yang telah diamanahkan oleh para pendiri Republik ini. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah nepotisme itu sendiri yang jujur saja menjadi keprihatinan bersama. Karena apa? Karena para penyelenggara Republik ini hari-hari ini justru mengkhianati amanah Republik yang diletakkan oleh Ibu dan Bapak pendiri bangsa, bahwa dengan memilih demokrasi maka jalan terbaik adalah meritokrasi, memberikan kesetaraan kepada semua warga negara berdasarkan merit system, berdasarkan kearifan, berdasarkan kebijaksanaan, tapi juga berdasarkan kompetensi knowledge itu sendiri. Nah, itu tidak kita junjung tinggi sehingga kita menjadi bangsa yang terseok-seok untuk mengejar ketertinggalan. Ingat negara-negara maju di Amerika sampai Singapura sekalipun, meritokrasi itu dijunjung tinggi. Karena itu mereka sadar betul bahwa meritokrasi menjadi kunci kemajuan satu bangsa. Tidak ada bangsa maju tanpa meritokrasi. Nah, Indonesia yang retorikanya menjadi negara maju, tapi meritokrasi itu diabaikan, diinjak-injak demi pelayanan terhadap nepotisme, terhadap orang dalam, dan itu sebenarnya menjadi keprihatinan kita bersama. Kita tentu saja ingin negara maju, tapi jalan yang kita tempuh itu menodai dan merusak semangat kita untuk maju itu sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.